siapa nama Tuhan kata kita yang satu itu? Siapa nama Tuhan itu? Silakan. Yahweh. Oke, Yahweh itu ya. Jadi Tuhanmu Yahweh ya? Iya, betul. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Dia juga itu. Dari mana Yahweh adalah Tuhan dan Yesus? Ada dasar anak durhaka. Ya kalau Yahweh Tuhan, kau harus pegangan. Yesus jangan Tuhan lagi. Saya kasih Saya ulang ya. Tuhanmu Yahweh, berarti Yesus bukan Tuhan. Deal? Deal? Abang memaksakan pertanyaan abang harus sesuai dengan jawaban sendiri yang sudah ngomong bahwa Tuhan yang satu itu menurut kamu Yahweh. Berarti Yesus bukan Tuhan. Jangan paksakan, Bang. Nah ini berdasarkan jawabanmu. Orang ini berdasarkan jawabanmu sendiri bahwa yang Tuhan yang satu itu adalah Yahweh. Di luar Yahweh bukan Tuhan. Yesus bukan Yahweh, artinya Yesus bukan Tuhan. Deal? Siapa bilang Yesus bukan Yahweh? Buktikan dulu sama aku bahwasanya Yesus itu bukan Yahweh. Yesus itu anaknya Maria, Yahweh bukan anak Maria. Selesai. Ikan. Iya, terbukti. Bunda Maria tidak pernah melahirkan Yahweh. Bunda Maria hanya melahirkan Yesus. Itu terbukti itu. Terbukti bahwa Bunda Maria punya anak namanya Yesus. Bunda Maria tidak pernah melahirkan Yahweh. Jadi Yahweh dan Yesus beda. Itu bukti itu. Apalagi? Berarti pemahaman abang nggak sepandai Alkitab. Bunda Maria punya anak namanya siapa? Saya tanya dulu. Bunda Maria punya anak namanya siapa? Namanya Yahweh. Bos, anaknya Maria Yahweh. Namanya Yesus, Yahweh. Saya ulang kembali. Anaknya Maria namanya siapa? Abang harus ngerti dulu pengertian Yahweh. Saya tanya dulu baik-baik. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus, Isa. Berarti bukan Yahweh. Dia itu juga Yahweh itu kan diambil dari kata mana kan itunya. Berarti Maria menyusui Yahweh. Jadi bang, bayi itu Yahweh. Cara pikirmu bang belum layak untuk memikirkan Alkitab. Kau sendiri yang ngomong tadi. Abang Yahweh itu adalah Yesus juga. Sesuai dengan naluri abang. Saya ulang kembali ya. Bentar lagi nih. Saya ulang, dengar baik-baik. Siapakah nama anaknya Maria? Yahweh, B. Yesus. Jawab. Jawab. Saya jawab Yahweh, mau saya jawab Yesus, itu sama. Oh berarti anaknya Maria adalah Yahweh gitu ya? Itu sama. Oke, baik. Ya. Apakah yang disusui Maria itu Yahweh? Apakah ada dalilnya bahwasanya Yahweh itu disusui? Ada, Bunda Maria menyusui. Menyusui Yesus. Lukas 11. Berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau. Ada dalilnya. Jadi yang disusui Maria Yahweh bukan? Gimana? Iya kalau itu kenapa bang? Oke. Yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Maria ya bapaknya sama mamanya. Oh jadi Maria nggak diciptakan? Yang diciptakan Tuhan itu kan Adam dan Hawa. Oh berarti yang menciptakan Adam Yahweh. Itu kan keturunannya. Oke. Iya. Yang menciptakan Adam Yahweh. Adam itu ciptaan Yahweh. Terus anaknya Maria namanya siapa? Yesus. Bukan Yahweh. Udah aku bilang mau aku jawab Yahweh, mau aku jawab Yesus itu sama. Jadi anaknya Maria yang menciptakan Adam. Betul? Iya, betul. Masuk akal nggak tuh anaknya Maria menciptakan Adam? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Ini tidak masuk akal. Berarti abang sudah melampaui akal Tuhan. Anaknya Maria ini adalah, dengerin ya, dengerin. Maria ini kan cucunya Adam. Oke? Terus kemudian cucunya Adam melahirkan Yahweh. Anaknya Maria ini yang menciptakan kakeknya Maria, betul? Iya, itu. Iya katanya. Itu anaknya Maria yang menciptakan itu namanya abang itu ngarang-ngarang. kakeknya Maria. Iya, bakal ya.
Bang Pelik dicatat ya semua teman-temannya. Biar jalan Anaknya Maria, namanya Yahweh yang menciptakan kakeknya Maria yang namanya Adam. Mantap. itu biar Hebat ya. aja Bang. Biar Hebat ya, biar hebat ya, abang bro. seneng gitu loh. Maksudnya gini. Nggak usah masuk gini, lu tinggal tanda tangan, udah. Saya ulang ya, saya ulang Melampaui nih. akalnya Tuhan gitu loh. Saya ulang nih bro ya. Nah, anaknya Maria namanya Yahweh. Yahweh ini yang menciptakan Adam. Itu baru abang Betul. menghujat. Hah? Itu baru namanya abang menghujat. Loh, yang menciptakan Adam siapa? Abang mau melampaui akal Tuhan. Oh, yang menciptakan Adam siapa? Sesuai dengan iman kami menciptakan Adam itu. Saya ulang kembali. Ini mau maghrib. Yang menciptakan Adam siapa? Allah dan firman-Nya. Kok Allah lagi sih? Ikat aja Yahweh. Itulah ya. Katanya tadi Yahweh. Kok Itulah Tuhanmu pindah-pindah nama? Hei, yang ciptakan Adam siapa? Ya itulah Allah. Siapa? Firman ya. Siapa? Itu juga itu. Yahweh. Ya. Yang dilahirkan Maria siapa? Yesus. Bukan Yahweh. Makanya Bang, mau Kok makanya? Pikiran abang. Mulai ngocok lu. Lu bilang tadi Yahweh adalah Yesus kok. Kau bilang tadi Yahweh adalah Yesus. Kau tadi bilang Yahweh adalah Yesus. Tadi kau bilang Yahweh adalah Yesus. Kenapa kau ingkari lagi? Abang nggak ngerti soalnya, susah. Kenapa kau ingkari lagi statement awalmu, Kocluk? Tidak ku ingkari, cuma Kau pengen bilang abang tadi, jangkanya kau itu bilang tadi pendek. satu-satunya Tuhan di situ kata kita adalah Yahweh. Udahlah turunlah kau. Maghrib di sini. Acung. Udah ya teman-teman ya. Ini ada ingkari sendiri pernyataannya dari kata kita. Saya kesimpulkan. Kata kita tadi yang dimaksud adalah satu Tuhan. Siapa itu namanya? Yahweh. Oke. Berarti kalau Yahweh, Yesus bukan Tuhan. Dia bilang lagi Yahweh adalah Yesus. Baik. Berarti anaknya Maria adalah Yahweh. Diakui iya. Yang menciptakan Adam siapa? Yahweh. Yahweh adalah Yesus. Berarti Yesus yang ciptain Adam. Adam ini punya keturunan cucu namanya Maria. Jadi anaknya Maria yang namanya Yahweh atau Yesus yang menciptakan kakeknya Maria. Tuh. Selesai. Makasih. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Anies Lebes channel off dulu. Sampai jumpa. Maaf atas segala hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena teman-teman kita dari Muslim yang ada di wilayah Barat sedang melaksanakan sholat maghrib, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kepada saudara Muslim kita yang ada di wilayah Barat, dan kita di wilayah Timur sudah selesai melaksanakan sholat maghrib. Jadi, bagaimana Bang Mucil atau Bang Keo? Gimana? Mau diskusi dengan baik? Apa mau didiskusikan? Dari tadi dilontarkan itu perdebatan internal kekristenan. Di luar kekristenan itu orang yang salah kalau memperdebatkan itu juga. Yesus Yahweh, Yesus bukan Yahweh, Yesus Tuhan, Yesus Nabi utusan. Di luar kekristenan itu apa membahas itu? Jadi nggak tepat sasaran kalian menyerang itu. Salah sasaran kalian ini semua. Oke, sabar Pak. Bang Zuma, sudah monitor Bang Zuma? Coba menyerang yang esensi. Kalau nggak esensi ini udah bingung kalian ini semua. Orang-orang bingung. Oke, apa yang mau aku bahas? Apa yang mau dibahas? Ya esensi. Nah, kenyataannya Bang Keo, kalau kita merujuk kepada Bible, Yesus itu adalah utusan Bang Keo, bukan Tuhan. Kau itu merapat kepada orang-orang Unitarian. Saksi Jehovah menyatakan Yesus itu utusan Nabi, manusia biasa. Bukan Unitarian, tapi Bible yang mengatakan dia adalah utusan. Oke, saya tanya kepada Bang Keo. Saya tanya kepada Bang Keo. Ayolah kita diskusi dengan baik Bang Keo. Bang Keo gini. Itu internal Kristenan. Kau di luar Kristenan tidak wajib bahas itu. Yang lain lah kau bahas. Bang Keo, di sini kan kita diskusi lintas agama. Sebagaimana Kristen juga membuka komal, iya,
dengan memanggil orang-orang Islam yang naik ke atas untuk naik ke atas diskusi. Apa yang mereka tanyakan adalah keislaman, Islam, tentang Islam. Apa bedanya dengan kami mengkanter mereka? Iya, yang kau pertanyakan itu saya tanya kepada Bang Keo, diam dulu Bang Keo. Kita ganti-gantian. Yang punya otoritas untuk menjelaskan siapa Yesus, tentunya Bible. Yang membenarkan bahwa Kristen itu adalah agama yang benar adalah Bible. Ayo kita diskusikan, apakah Yesus itu Tuhan? Yang kedua, apakah agama Kristen agama yang benar? Ayo kita diskusi dengan menggunakan referensi. Kalau perlu Anda mirroring, tanya kepada Islam. Boleh, ayo. Lalu untuk apa Anda naik kalau tidak mau diskusi? Kau takut? Bukan, pertanyaanmu ini perdebatan internal. Ngerti nggak kau internal? Kalau kau memperdebatkan internal kekristenan, kau harus masuk ke Kristen dulu, baru kau. Ini diskusi lintas agama, paham nggak kalau saya katakan diskusi lintas agama? Aduh, ini lewat banget sih lo. Kekristenan kan nggak tepat sasaran. Ini lintas agama, ya. Ini lintas agama. Kalau kamu mau belajar tentang Kristen secara internal, kamu masuk ke dalam, komal-komal Kristen internal, secara internal kamu masuk di sini, berarti kamu salah masuk kamar. Ayo buktikan kalau Yesus itu Tuhan, atau buktikan kalau Kristen agama yang benar. Itu perdebatan Tritunggal dengan siapa? Unitarian, Saksi Jehovah. Kami debatkan itu secara internal. Kalau di luar, jadi tugasmu di sini adalah ditanya tentang Kristen, apakah Yesus Tuhan? Kalau kau Tritunggal, kalau kau menuhankan Yesus. Kau Kristen apa? Aku tanya. Aduh, ini orang. Saya Islam, Pak. Saya tidak pernah menuhankan manusia, Pak. Saya tidak pernah menganut ajaran yang diajarkan oleh Rasul sesat. Begitu. Unitarian juga berpendapat seperti itu. Unitarian Kristen. Aduh, apa nih orang ini? Ya, Unitarian menganggap Yesus itu nabi, Saksi Jehovah menganggap Yesus itu utusan. Ini perdebatan internal. Begini Bang Keo. Jadi di luar Kristenan, yang lain didebatkan. Bang Keo, kamu harus tahu dulu siapa yang kamu hadapi nih. Saya ini orang Islam. Narasimu seperti narasi Kristen Unitarian, Saksi Jehovah. Tidak, Pak Keo. Orang yang punya akal, yang mengaktifkan akalnya untuk berpikir, pasti mengakui bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, dan mengikuti Yohanes 17 nomor 3. Di situ Yesus mengaku sebagai utusan dan memperkenalkan Allah satu-satunya Allah yang benar. Dalam Markus 12:29, hukum yang terutama adalah Tuhan itu satu, Bang Keo. Ayo Bang Ucil, gimana Bang Ucil? Bang Ucil, monitor, Bang Keo kayaknya ini lagi poster. Halo, selamat malam. Iya, malam. Gimana Bang Ucil? Mau diskusi dengan baik dengan saya? Ya baik, diskusi dengan baik. Maksudnya di sini kita mau bahas apa, tujuan kita ke mana, kan gitu. Biar enak juga sih. Tujuan kita adalah mengajak seluruh manusia untuk bertuhan-tuhan yang benar, sebagaimana seruannya Yesus kepada bangsa Israel dalam Markus 12:29. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Dalam Wahyu 22 nomor 9, di situ dikatakan bahwasanya seluruh mereka yang percaya kepada kitab, mereka semuanya menyembah kepada Allah. Nah, tugas kita di sini mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah dan melarang manusia menyembah selain Allah. Sebagaimana hukum Taurat yang pertama, tidak boleh ada ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Satu contoh, Yesus. Amin. Di sini menerangkan kepada manusia, kepada penonton 1400 penonton mata yang memandang, bahwasanya manusia itu bukan Tuhan. Dia adalah
utusan. Ketika merujuk kepada Yesus, kita akan merujuk kepada Nabi dan Rasul. Begitu, Pak. Oke. Baik ya, makasih Bang. Nah, terima kasih Abang. Di sini Abang ngomong, saya diam ya. Ya itu. Saya juga ngomong, boleh Abang diam. Ya silakan Anda jelaskan, tapi saya minta ya Anda menjelaskan Kristen, menjelaskan Yesus sesuai dengan data yang tertera dalam Bible. Silakan. Oke. Baik, saudara. Jadi, ya, menurut kami orang Kristen, kami mempercayai Yesus ya. Kalau Anda bertanya kenapa kami mempertuhankan Yesus, oh itu ya tidak masalah ya. Kenapa Yesus itu utusan, kami mempertuhankan ya. Terus kalau kami mempertuhankan Yesus itu utusan, maksudnya bagi Abang itu salahnya di mana? Abang jelaskan kan gitu ya. Tapi kami mempertuhankan Yesus itu karena untuk mencapai kepada Allah itu harus mempercayai Yesus itu. Ya, kedua, ya, kita tidak bisa melihat bahwa Yesus itu utusan, ya, karena Allah segala bangsa-bangsa itu adalah Allah berhala, ya. Maka kita kembali, siapa Allah yang mengutus Yesus? Yang itu yang harus kita mempertanyakan, ya, karena kepada bangsa-bangsa di dunia ini banyak Allah-Allah, ya, Allah-Allahan, ya. Maka sebenarnya kita kembali, Allah yang mengutus Yesus itu siapa? Saya orang Kristen, saya aku Yesus itu diutus oleh Bapa, ya. Untuk mencapai Bapa itu harus lewat Yesus itu, ya. Kenapa kami mempertuhankan Dia? Ya, kami mempertuhankan Dia karena Dia diutus untuk mencapai Allah, atau Dia itu adalah jalan kepada Allah itu. Itu bagi kami sudut pandang orang Kristen, kami mempertuhankan Yesus. Boleh saya tanggapi? Oke, Bang. Oke, boleh saya tanggapi. Oke, saya ya pertegas lagi perkataannya. Di situ dikatakan bahwasanya aku adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertama, di sini berbicara tentang jalan. Ya, keselamatan. Tidak ada sampai, berarti dia ya secara otomatis ini memberitakan kepada pengikutnya bahwasanya ini adalah jalan. Sebagaimana Nabi Nuh adalah jalan kepada umatnya. Sebagaimana Nabi Musa ya jalan bagi Bani Israel, karena tidak ada sampai kepada Allah tanpa melalui utusannya, yaitu Musa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke engkau kepada Fir'aun. Diutus kepada Fir'aun untuk apa? Untuk menyampaikan misi atau risalah tauhid. Apa misi itu? Sama dengan misi Yesus. Dalam Markus 12:29 yaitu sembahlah Allah yang satu itu. Ya, begitu. Dia adalah utusan, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu seperti apa? Makanya dalam Yohanes 17 nomor 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kenapa? Yang punya otoritas untuk menyampaikan firman adalah utusan. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Nah, makanya segala firman itu disampaikan oleh Yesus. Yohanes 17:18, sebab segala firman telah kusampaikan kepada kalian. Bagaimana cara Yesus menerima firman? Dia mendengarkan firman itu dari Allah Bapa. Dalam Yohanes 15:15 dikatakan, apa yang telah kusampaikan kepada kalian, aku mendengar dari Bapa yang mengutus aku. Ya, saya menjelaskan siapa Yesus menurut Bible, Pak. Kalau saya tanya kepada Bapak, karena dari data-data yang saya paparkan tadi semuanya menyebut bahwa dia utusan, dan jelas bagaimana cara mendengar firman, apa yang disampaikan, saya tanya kepada Bapak, mana data yang Anda bisa validasi bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Saya minta data secara eksplisit yang menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Monggo Pak, silakan.
Iya, makasih Bang. Ya, Abang minta data bahwa Yesus itu adalah, maksudnya Yesus itu adalah Tuhan, ya. Yesus itu ya di dalam Yohanes 1 Yohanes 13 Yohanes 3 ayat 15 yang mengatakan bahwa yang tadi Abang udah baca, sebenarnya itu Abang mengerti itu ya. Barang siapa yang percaya kepada anaknya itu memperoleh hidup yang kekal ya. Dan barang siapa tidak percaya kepada dia berarti binasa ya. Udah jelas ayatnya itu. Kan tadi aku mengatakan bahwa Yesus itu jelas diutus oleh Bapa. Bang Ucil. Maaf saya potong Bang Ucil ya. Maaf saya potong. Kenapa saya potong? Ya kenapa saya potong? Anda harus fokus dulu menjawab pertanyaan saya. Fokus menjawab pertanyaan saya. Karena kalau Anda bernarasi seperti itu, justru Anda lebih membenarkan pernyataan saya bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Nah, untuk mengenali Yesus bahwasanya dia adalah Tuhan, untuk membuktikan dia adalah Tuhan, tentunya kita merujuk kepada Bible. Bible lah yang punya otoritas untuk menjelaskan siapa Yesus. Sama seperti Allah dan Nabi kami Muhammad SAW. Seandainya tidak ada ayat yang bisa kami validasi secara eksplisit dalam Al-Quran bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta alam semesta, sampai sekarang saya tidak beragama. Tapi saya menemukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang merujuk kepada Allah bahwa dia adalah Tuhan. Satu contoh, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku. Yang kedua, dalam Al-Quran dikatakan wa ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Allah pencipta alam semesta itu hanya satu. Kenapa kami faham bahwa Allah pencipta alam semesta? Dalam Al-Quran secara eksplisit dijelaskan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bumi jami'a dan seluruh yang ada di dalamnya. Summastawa 'alas sama. Summastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menyempurnakan 7 lapis langit. Fasab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim, dengan segala kekuasaannya. Jelas sekali. Makanya saya minta kepada Bang Ucil, jelaskan kalau Yesus itu Tuhan ya dengan data yang bisa Anda validasi dalam Bible. Tentunya secara eksplisit. Silakan, monggo. Makanya si Pilex nggak paham kok Pilex. Itu perdebatan internal. Diam dulu lah Pak. Diam dulu, hargai dulu kita. Jangan kau kejang-kejang ketika kemudian saya itu. Diam dulu Pak. Hargai dulu Bang Ucil Pak. Hargai Bang Ucil Pak. Hargai Bang Ucil Pak. Anda silakan sembah Yesus, tapi Anda jadi manusia di atas sini. Sahabat Anda, teman Anda, saudara Anda Bang Ucil, sama-sama Kristen. Berikan dia kesempatan untuk menjawab pertanyaan saya. Monggo Bang Ucil. Ya, jadi di sini udah jelas ya Abang Keo juga dengar aja Bang ya, kita menyembah Yesus ya. Ya, jangan kita pandang bahwa Yesus itu adalah utusan, tapi kita pandang Allah siapa yang mengutus Yesus ya, itu yang harus Abang Keo tahu gitu. Ya, mengenai Abang Felix tadi, ya sebenarnya aku bacakan ayat yang tadi kepada Abang dan Abang udah baca, karena begitu besar kasih Allah ya, karena Allah itu mengasihi umatnya ya, sehingga ia mengurangi. Saya tidak berbicara tentang kasih sayang Allah Pak. Saya tidak berbicara tentang kasih Allah. Yang saya tanyakan di sini Bang Ucil, kita fokus saja, karena penonton di sini 1.600 mata yang memandang, butuh edukasi. Bagaimana supaya diskusi kita terarah? Apa yang saya tanyakan, itu yang Anda jawab. Saya bertanya kepada Bapak, kalau emang Yesus itu adalah Tuhan, ya sebagaimana ayat yang saya paparkan tadi, kenapa kami menyembah Allah dan mengatakan dia satu-satunya Tuhan yang benar, sebagaimana data yang saya paparkan tadi. Makanya saya minta hal yang sama kepada Ucil atau Bang Keo. Mana data yang eksplisit dalam Bible yang kalian jadikan rujukan untuk menuhankan Yesus? Itu yang saya minta Pak. Bukan kasih sayang Allah, bukan anak tunggal, bukan anak sulung. Ayat yang bisa Anda validasi ya, sehingga Anda menuhankan Yesus. Monggo Pak, dengan hormat. Iya, makanya kalau kau tadi berada di posisi Unitarian, kau bisa kujawab. Karena ini pertanyaan internal kekristenan, sementara kau bukan Kristen. Silakan Anda jawab Pak Bang Keo. Silakan, saya kasih kesempatan juga Anda menjawab. Tentunya dengan referensi Pak, karena di sini di komelnya Bang Arif ini room profesional. Silakan.
Profesional apa? Kau nggak profesional dengan menunjukkan perdebatan internal kau bawa ke. Bang Keo. Ayo Bang Ucil, silakan dijawab. Ya, oke ya. Di sini kita pakai akal sehat ya. Santai saja kita di sini ya. Ya sekarang Abang ya, tidak ada data yang valid ya. Ya, makanya kalau saya menemukan data di dalam Bible bahwa Tuhan mengaku-ngaku aku Tuhan sembah, aku tinggalkan Tuhan itu. Aku serius berkata kepada Abang, kalau aku mengatakan Tuhan di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa aku Tuhan sembah, aku serius Bang, aku tinggalkan Tuhan itu. Jujur. Saya bertanya Pak, di mana data yang Anda bisa validasi? Ya, bukan mengarah ke situ. Silakan Anda tunjukkan kalau memang tidak ada data menerangkan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Anda harus jujur sampaikan kepada publik bahwa tidak ada data yang bisa kami validasi untuk menuhankan Yesus. Silakan. Bagus ya. Aku sempat diskusi gini, tapi cuman kita tidak bisa apa maksudnya, tidak bisa jelaskan panjang lebar ya. Kan tadi udah jelas, semua umat manusia di dunia ini ya mengetahui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah ya. Itu yang harus kita perlu ketahui. Nah, terus kalau kami mempertuhankan Dia, apanya salah atau gimana menurut Abang sampai bisa Abang memprotes bahwa harus data yang valid? Coba Bang. Oke. Anda sudah mengakui Yesus sebagai utusan. Kenapa orang Islam protes atau orang di luar Kristen protes? Kenapa kalian menuhankan Yesus? Pertama, Yesus menolak untuk dituhankan. Dalam Matius 7:21, di situ secara terang disampaikan bahwasanya mereka yang berseru kepada Aku, Tuhan, 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 mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Lanjutkan dengan ayat sebelumnya, mereka yang berseru kepada Aku, bernubuat atas nama Aku, mengusir roh jahat atas nama Aku. Yesus berkata, pada hari ini Aku telah berterus terang kepada kalian. Enyahlah kalian daripada Aku, karena kalian pembuat kerusakan. Kalian akan diusir oleh Yesus. Mereka yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan kalian diusir oleh Yesus. Dalam Matius 7:23, kalian diusir. Kenapa? Yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Apa kehendak Bapa yang di surga? Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Makanya dalam Matius 4:10 Yesus berkata, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis itu merujuk kepada perjanjian lama. Ada tertulis dalam perjanjian lama, sembahlah Allahku dan hanya kepadanya engkau berbakti. Dalam Lukas 4 nomor 8 juga dikatakan hal yang sama. Sembahlah Allahku dan Allahmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Di sini dikatakan sembahlah Tuhan yang benar. Kalau memang Yesus Tuhan yang disembah, kenapa Yesus menyembah? Berarti Anda menuhankan yang punya Tuhan, Anda menyembah yang punya sesembahan. Ini yang perlu kita pahami. Begitu Bang Ucil. Yesus punya Tuhan, Yesus punya sesembahan. Kenapa Anda menyembah manusia yang punya sesembahan? Kenapa Anda menuhankan ya yang punya Tuhan? Ayo pakai akal berpikir Anda. Sementara Yesus dalam Wahyu 22 nomor 9 secara jelas mengatakan bahwa Dia adalah hamba. Sama seperti nabi yang lain, sama seperti Bang Ucil, mereka semua yang mengikuti kitab, mereka semuanya menyembah kepada Allah. Buktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Bang Handi, Kang Dito, ya silakan Bang Ucil, silakan ditanggapi narasi saya. Narasi saya semuanya saya ambil dari Bible ya. Ya, oke Bang. Baik. Sebenarnya kita diskusi gini ya Bang ya. Cuman menurut saya yang jadi masalahnya ya, saya tidak bisa menerima apa yang Abang sampaikan dan Abang tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan, maksudnya jawaban gitu. Jadi begini Bang Ucil. Masalahnya di sini gitu. Masalahnya kalian yang menolak Bible,
karena Anda sendiri beriman kepada Bible, saya terangkan Bible sebagaimana mestinya, dan Anda yang menolak. Itu, coba pakai logika berpikir Anda. Anda menolak apa yang saya narasikan, sementara apa yang saya narasikan saya ambil dari sumber, saya ambil dari Bible, sementara Anda menolak dan Anda mengatakan kami beriman kepada Bible. Coba dipikir Bang Ucil. Ayo, Anda buktikan saja di hadapan 1.700 penonton ini bahwa Yesus itu Tuhan dengan menggunakan Bible, bukan dengan nafsu. Silakan Bang Ucil. Ya maksudnya kita di sini, saya mau itu kalau saya ngomong abang diam gitu. Enaknya kita itu biar orang, karena iya, silakan ya. Karena percuma juga kita ngomong di sini, orang di bawah ini cuman tapping, komentar, itu aja yang mereka lakukan. Nah, jadi gini Bang ya. Di dalam sudut pandang kami orang Kristen tentang Yesus, ya, Yesus itu diutus ke dalam dunia, ya, oleh Bapa yang di surga. Walaupun tidak ada kata dalam Bible bahwa sembahlah Tuhan Yesus, ya, itu adalah aku mengutuskan untuk kalian mempertuhankan. Ya sebenarnya kalau mencari kayak gitu bukan ya itu bukan orang waras, tapi sebenarnya itu orang-orang bodoh ya. Ya gitu Bang ya. Jadi Yesus itu kan udah jelas diutus ya. Jadi suaranya dikencangin Bang Ucil, suaranya tenggelam. Kencangin sedikit suaranya. Dengar nggak suara saya Bang? Dengar nggak? Dikencangin. Kurang kencang Bang. Kencangin. Maksudnya tadi saya bilang ya, abang itu kan maksudnya maunya abang itu harus abang mau itu kita membuktikan ayat yang valid di dalam Bible bahwa Allah menyuruh Yesus untuk manusia mempertuhankan gitu ya. Tetapi kalau menurut saya kalau bertanya begitu ya sebenarnya itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang logis juga sih. Itu ya orang bisa aja menilai kan gitu. Tapi menurut kami sudut pandang orang Kristen ya, untuk kami mendapatkan atau bisa mencapai Bapa itu harus melalui Yesus ya. Karena kami mempercaya Yesus itu sama dengan kami mempercayai Bapa itu. Itulah sudut pandang kami orang Kristen. Jadi abang kalau bertanya atau maksud dari abang itu bahwa tunjukkan data bahwa di mana Yesus berkata aku Tuhan dari utusan dari Bapa untuk sembah aku, wah sebenarnya itu bukan secara logis Bang gitu Bang. Oke. Masa bertanya tentang referensi Tuhan itu tidak logis? Ini masa bertanya tentang referensi Tuhan itu tidak logis? Nah, dengarkan Bang Ucil. Nabi Musa adalah jalan keselamatan. Nabi Musa adalah jalan keselamatan kepada bangsa Israel, bagi bangsa Israel. Makanya Nabi Musa dibekali mukjizat, yaitu membelah lautan dengan tongkatnya, yang sangat luar biasa dan tak ada satupun manusia yang sanggup melakukan. Bahkan Yesus tidak sanggup melakukan itu, tapi Nabi Musa sanggup melakukan itu. Nabi Ibrahim adalah jalan keselamatan bagi suku Kan'an. Karena suku Kan'an tidak mengenal siapa pencipta alam semesta tanpa melalui utusannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dibekali dengan mukjizat. Mukjizatnya apa? Dibakar dalam api yang menyala-nyala, tapi api itu menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Adakah kemudian kaumnya Nabi Musa menuhankan Musa? Adakah kemudian kaumnya Nabi Ibrahim menuhankan Ibrahim? Tidak ada. Begitu pula dengan Yesus. Yesus tidak mau dituhankan. Yesus tidak pernah minta dituhankan. Siapa kemudian yang mendoktrin kalian untuk menuhankan Yesus? Saya bawa kepada perkataan Yesus dulu. Matius 7:21 menolak dituhankan. Yohanes 17 nomor 3 memperkenalkan hidup yang kekal adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenalnya sebagai utusan. Dia perkenalkan. Yohanes 8:42 dia memperkenalkan bahwa dia datang bukan karena kehendaknya, tapi kehendak dia yang mengutus aku, kata Yesus. Siapa yang melegitimasi Yesus adalah Tuhan?
Paulus, Roma 14 nomor 9, oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Ya, Pauluslah yang mengangkat atau mendoktrin Kristen sehingga menuhankan Yesus. Sementara Paulus ini siapa? Yesus sudah pernah menubuatkan dalam Matius 24:3-5. Waspadalah kepada penyesat, akan datang kepadamu manusia yang menggunakan namaku, memakai nama Mesias, padahal sejatinya mereka akan menyesatkan banyak manusia. Yang bertemu dengan Yesus, yang mengaku bertemu dengan Yesus ketika perjalanan ke Damsyik di sungai Patmos siapa? Paulus. Paulus pertama kali mengangkat dirinya jadi rasul ketika mengaku bertemu dengan Yesus, padahal Yesus yang ditemui bukan Yesus, karena Yesus berkata, jangan kamu percaya. Jadi ini yang pertama, Pauluslah yang mengajarkan kalian, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, kesesatan yang paling fundamentalis yang diajarkan oleh Paulus adalah menggantung Tuhan kalian secara terkutuk di kayu salib dengan iming-iming penebusan dosa. Pertanyaannya di sini Bang Ucil, pantaskah Tuhan itu dikatakan Tuhan? Itu cuma kamu aja. Paulus menyampaikan apa yang Paulus katakan. Dengarkan, apa yang dikatakan Paulus itu bukan firman Tuhan. Ini pengakuan Papa Paulus. Ketawa dia. Itu cuma main kata-kata. 2 Korintus 11:17. Kamu baca coba. Itu aja jawaban noten. Kamu nggak paham, kamu nggak punya ilmu, Bible kagak pernah dibaca, malah diketek-ketek. Coba sekali-kali bacalah. Coba sekali-kali bacalah, baca coba 2 Korintus 11 nomor 17. Aduh, mari. Coba dibacalah 2 Korintus 11:17. Ayo. Coba kenapa lagi promosikan Superboy? Kagak laku-laku dipromosikan juga di sini. Kami di sini bukan tempat promosi. Nah, kita di sini berdebat, diskusi. Coba dibuka 2 Korintus 11 ya nomor 17, dibaca biasa, dulu. Kan memang konten itu jangankan untuk manusia, Tuhan aja dijual. Disuruh baca nggak mau dia. Kenapa tidak mau baca, Pak? Malu kenapa dia, tidak mau sebab baca? Bukan firman Tuhan, malu lah dia. Jadi ketika kamu mengambil satu dalil Kisah Para Rasul 2 nomor 36, inilah kehendak Bapa untuk menjadikan Yesus Tuhan. Betul, itu saya benarkan. Bayangkan, tidak ada mungkin apologet Islam membenarkan narasimu. Tapi ingat, ini bukan Bapa Tuhan langit dan bumi, tapi ini adalah Papa Paulus. Itu menjadikan Yesus Tuhan itu adalah kehendak Papa Paulus, bukan kehendak Elohim. Gitu. Coba baca. Iya, coba baca. Bang Penada, disuruh kamu baca aja, Bang. Disuruh kamu baca sama Bang Dalbo. Silakan. Kau baca dulu. Yang kamu baca coba. Baca aja, Bang. Baca aja dulu, Bang. Agar jangan ribut-ribut kita. Bacakan. Main asumsi. Enggak. Iya, asumsi katanya. Disuruh baca asumsi. Kau baca dulu. Kalau baca. Kamu main lama 2 Korintus 11 nomor 17. Baca coba. Nah, disuruh baca, Bang. Kau baca coba. Kadang-kala Kristen ini saya hermang loh. Kita baca dianggap kita asumsi. Mereka disuruh baca dianggap menjijikkan ini Bible. Ada orang yang menginjak, ada orang yang menginjak malah dibayar. Saya heran sama kalian ini Kristen. Baca apa yang kamu mau? 2 Korintus 11 nomor 17. Kenapa malu-malu baca? Coba kamu baca apa di situ? Sudah disampaikan, Paulus mengatakan apa yang disampaikan Paulus ini, apa yang dikatakan Paulus ini bukan berdasarkan firman Tuhan. Oh, berdasarkan apa? Jibril. Nah, ini 2 Korintus 11:17. Jibril. Itu kan? Itu kan. Kenapa ini Kristen dongo-dongo sekali? Padahal
Dalbo ini selalu memberikan ruang kepada saudara-saudara Kristen yang beleng-beleng, yang dongo-dongo, bahwa lintas kesurupan itu pagi, bukan malam. Nah, Anda ini salah tempat. Seharusnya kalau mau naik lintas kesurupan ya besok pagi, bukan malam. Apalagi ini 2 ekor, pekerjaan berat ini. 2 ekor lagi kesurupan. Anak-anak cuplis, bersabar satu-satu lah anak cuplis. Iya, satu-satu. Kali di negara sendiri. Kamu berani kali. Kau baca. Apa yang saya sampaikan? Saya meminta kalian berdua cuplis-cuplis baca Bibelmu. Kalau kamu membantah silakan. 2 Korintus 11 nomor 17 dibaca Bibelnya. Ya, saya sudah baca. Ayo silakan mana? Ya. Mana datanya? Sini, buka datanya. Astagfirullah, Kak. Iya. Datanya sudah baca. Datanya mana? 2 Korintus 11 nomor 17 disuruh kamu baca. Jangan ngomong dulu Bang, ini lagi ngomong sama kamu. 2 Korintus 11 nomor 17, Bang Dalbo suruh kamu baca. Sekarang silakan. Kalian itu udah bisa akal. Tidak, kan kita yang baca, dia ketawa. Jadi Kristen ini kenapa Bibel ini begitu dihinakan? Aduh, Bang Masa itu Bang Dalbo. Enggak usah. Kita yang baca malah diketertawakan. Kau baca coba 2 Korintus 11 nomor 17. Kau yang baca, kau yang menampilkan. Baik. Di sini Paulus mengatakan apa yang dikatakan Paulus bukan menurut firman Tuhan. Silakan. Oke, berarti Paulus itu penyesat kan? Mana ku tehe? Ya karena udah, Paulus dan Yesus ini kerjasama. Mana ku tehe? Ya sama lah, mana ku tehe. Nabi silakan. Nah, bagaimana tanggapan saudara kitabmu ini? Utusan itu kan Paulus. Berarti nabimu menganjurkan Paulus supaya diikuti. Dari mana pula nabiku mengenal Paulus? Ngelak lah kau. Kalau di situ kan ngelak kau. Takut. Di mana dalilnya nabiku mengenal Paulus? Di mana? Di Medan. Tawa kau, ngelak kau, mampus kau, kita bahas itu. Kenapa tuyul-tuyul gereja ini dongot semua? Bagudung. Nah, gini saudara. Jadi Bibelmu ini sudah disampaikan 82% itu bukan firman Tuhan. Ini sudah dijelaskan. Ya, bukan saya juga yang menyampaikan, pendeta juga mengatakan hal demikian. Lalu dibenarkan oleh kanda Paulus 2 Korintus 11 nomor 17. Coba aku tanya Pak Paulus, Kak Paulus, apakah yang kamu ucapkan itu kakak adalah firman Tuhan? Tidak, Dinda. Oh, jadi apa kanda? Nah, lalu dia catat apa yang aku katakan, kata kanda Paulus. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Begitu ya kanda? Iya, cuma Kristen Dinda, dongo-dongo semua, beleng-beleng semua, asal imani saja, pokoknya joget sampai pagi. Kenapa ini Kristen ini makin hari makin dongo? Coba ya, asal beleng ya. Cobalah. Siapa yang menyuruh kau menuhankan manusia yang mati terkutuk? Coba. Daripada mati kena racun. Yesus juga diracun, Tante. Kau yang bilang. Bibel yang bilang, Tante. Bukan aku, Tante. Dongo semua. Nah, ini muncul lagi. Kenapa kau menyembah mayat Muhammad? Muhammad tukang kentot. Kau sembah mayat mati diracun. Yesus saja ngentok batu, kami nggak urus, Pak. Kenapa ini cuplis gereja ini naik di sini? Saya sering kali menyampaikannya. Kristen dongo, beleng-beleng. Ketika kamu naik di Komal Islam, tanggalkan dulu ajaran Kristen. Minimal jadi manusia, jangan masuk Islam. Minimal jadi manusia dulu.
Katuh, Karisten. Bagaimana kalian ini? Orang lain bisa beriman masuk Kristen kalau cara-cara kalian seperti itu. Yesus saja ya melakukan wik-wik, kami nggak ada urusan, paman. Di Bible itu yang menjelaskan, menolak Bible terjemahan 1928 dari Albert de Mayer. Oke, kita pakai dalil yang sekarang, yang kalian ketekin. Matius 25 nomor 10. Apa kata kanda Yesus di sini? Karena Yesus ini betul-betul ya di dalam Bible ini bobrok. Muhammad anjing, Nabi babi. Muhammad babi anjing. Kenapa ini Kristen ini? Ya jangan dulu dinaikkan orang-orang begitu. Jangan dinaikkan penghujat. Ngapain dinaikkan sampah sih? Iya, jangan dinaikkan kecuali mereka mau diskusi. Mau diskusi baik-baik. Ini jelas-jelas dia hujat Nabi Sampah Muhammad. itu tempatnya di got. Jadi kita berdalil Matius 25 nomor 10. Ini saya timbul pertanyaan di sini, saudara. Ini bukan hujatan ya. Kalau Kristen merasa terhujat, siapa suruh jadi Kristen? Ya, kalau tidak mau berpikir di Matius 25 nomor 11, nomor 10. Di sini dikatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Pertanyaanku, ini kan ada 5 perempuan bodoh nih yang dimasukkan Yesus dalam perjamuan kawin nih. Lalu pintu ditutup. Pertanyaannya, Yesus lagi ngapain dengan perempuan 5 ini yang bodoh ini? Mentang-mentang perempuan bodoh dimasukkan dalam perjamuan kawin. Pertanyaannya, Yesus lagi ngapain? Silakan Kristen tapin aja kalau nggak berani naik. Saya naik di komalnya ini ya, debater penghancur ini. Saya naik di komalnya. Wah, asik-asik dia menjabarkan Allah itu hubal-hubal. Begitu saya naik, 7 ekor di komalnya kesurupan. Langsung debater ini turunkan ini si Dalbo. Nggak perlu kita layani dia. Hei, kau yang menghujat tuyul. Saya hanya naik di komal Kristen. Tiba-tiba menjadi pasar ikan. Jadi kadang-kadang malas juga sih. Seandainya bisa ya, kalau kapan-kapan saya jadi presiden, semua oten-oten ini saya akan karantina di Nusa Kambangan. Supaya negeri ini aman. Selama ada oten di situ menjadi hama. Penghancur memang dia ini. Ya, lanjut dulu. Saya mau sholat isya. Betul. Emang oten ini perusak peradaban ya Bang Dalbo ya. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang lain silakan. Ayo, siapa lawan saya? Ayo, yang mana? Oh, Bang debater ini Kristen. Saya satu-satu ayo. Silakan. Yang mana? Abang Kristen. Guru udah main. Oh ya Allah. Belum apa-apa udah kesurupan. Iya, saya apa naikin dia? Aduh, jangan naikin bang. Kenapa dinaikkan sih? Tadi kan menghujat. Kenapa dinaikkan lagi? Kenapa? Nggak tahu aku itu siapa. Senang kalau dia menghujat Nabi Rasulullah, senang kalian. Itu sampah dia, nggak usah diterima di komal muslim kalau begitu. Kalau yang disampaikan Bang Dalbo itu ada dalilnya, ada data di Bible. Kalau yang dia sampaikan nggak ada, itu penghujatan. Malah dinaikkan lagi. Saudaraku, nggak usah naikkan itu bukan manusia, itu binatang. Hayawan memang.
biasanya pakai akun banyak orang-orang kayak gitu Bunda. Akun samaran. Silakan buat teman Kristen yang agak ini ya, agak apa? Tapi memang susah ya, Pak Pendeta nih cari oten yang agak waras gitu ya. Susah memang ya. Nggak senang dia Ustadz kalau kita membaca Bibelnya, merasa terhina. Padahal Bibelnya loh. Ya makanya sering ada narasi kayak gini kan Bunda. Teman-teman Kristen ini kan ketika dibacakan apa namanya kitabnya gitu kan, ketika dibacakan sama teman-teman Muslim gitu kan, mereka ketawa ketiwi kan ya. Ketika disuruh membaca sendiri mereka jijik gitu kan. Giliran yang menginjak-injak malah dikasih donasi. Itulah otaknya kebalik. Iya, sungsang. Balik-balik otak. Kecerdasannya dimatikan. 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus. Nah itulah Paulus yang ngomong pada ini ya, pengikutnya sendiri. Iya. Ayo silakan buat teman Kristen kalau mau bertanya saja silakan. Bertanya sepuasnya aja udah. Surat Yusuf ayat 2 Bang. Dari siapa bertentangan? Tadi saya sudah jelaskan. Surat Yusuf ayat 2 kan apa terjemahnya kan sesungguhnya diturunkan bahasa Arab supaya mudah dimengerti, supaya kamu mengerti. Al-Quran itu kalau abang aja nggak tahu Al-Quran itu bacaan atau bukan bacaan? Bacaan. Al-Quran itu bacaan. Berarti ayat mutasyabihat itu dibaca atau tidak dibaca? Biasanya sama orang-orang Muslim dibaca gitu kalau lagi tadarus. Ya udah, jadi ayat mutasyabihat dengan ayat mukamat itu sama-sama dibaca. Tapi untuk memahami maknanya, tapi nggak ada jangan kesannya ngeyel, jangan kesannya ngeyel. Kalau kamu mau belajar setiap jam 3 sore pergi ke TPQ pakai kopiah kayak yang Edi contohkan. Saya mau belajar ngaji Ustadz, tapi saya Kristen. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Nanti diberikan itu. Tolong dek kamu beli Iqra ya, jilid 1 dulu. Itu effortnya di situ loh. Terus kamu datang orang Kristen bertanya, sudah dijelaskan Al-Quran ini yang dibaca, bukan yang diterjemahkan. Mau diulang-ulang sampai kapanpun kita akan muter-muter di sini. Berarti nggak ada yang tahu arti alif lam mim ini Bang? Hanya Allah yang tahu, bukan nggak ada yang tahu. Oke lah Bang. Jadi kalau mau bersilat gini, kalian mengambil, ya saya tahu. Aku nggak mau. Tahu begini, gantian. Saya tahu yang kalian gunakan, sabar dulu. Yang kalian